pertemuan offline. Ya. Jadi pertemuan offline hari ini kita ganti dengan penugasan proyek Audio Forensik, ya, untuk mata kuliah Audio Forensik, ya. Nah, judul proyek kita adalah penelusuran beneficial ownership (BO) dan perhitungan penghasilan ilegal yang tidak dilakukan kena SPT serta penelusuran aset atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BGS, ya, tahun 2012 sampai dengan 2016, ya. Nah, untuk itu pertama-tama adik-adik kan harus kita sudah disampaikan ya materinya, adik-adik sudah baca di rumah materinya dan juga sudah mencoba menjawabnya, ya, menyelesaikan masalahnya. Sekarang kita akan coba langsung disimulasikan, dipraktekkan bagaimana caranya kita melakukan audit forensik penelusuran aset, ya, hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana BGS dengan menggunakan metode network method atau metode perpajakan, ya. Nah, jadi yang untuk itu kita melakukan beberapa aktivitas. Aktivitas pertama kita melakukan penyusunan perencanaan, ya, perencanaan audit forensik penelusuran aset dengan menggunakan SMEAC system, ya, SMEAC system, situation, mission, execution, administration, dan communication, ya, sistem. Nah, dalam situasi tersebut kita dapatkan mengenai situasinya, situasi seperti apa. Situasi itu adalah fakta yang didapatkan dari penyidik. Penugas ini dari penyidik. Di fakta-fakta yang terdapat oleh penyidik kita cantumkan itu mission, ya. Di fakta-faktanya kita cantum di fakta-faktanya, ya, gitu. Kemudian setelah faktanya kita cantum, ada dua faktanya yang ada seperti penugasan, ada dua fakta itu terkait dengan masalah BGS ini, ya, bahwa dia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menerima suap dari hasil pengembangan proyek di kota metropolitan, ya. Kemudian juga dia sebagai pemilik dari PT Gayana dan semua aktivitas kita ini dikenalikannya, sehingga PT Gayana pun terseret dalam kasus ini sebagai untuk dalam rangka tindak pidana pencucian uang, ya, gitu. Jadi dalam fakta ada dua tindak pidana. Pertama tindak pidana korupsi, yang kedua tindak pidana pencucian uang, ya. Oke. Itu di fakta, ya. Berikutnya kita mission. Missionnya apa tujuan kita melakukan audit forensik penelusuran aset? Apa tujuan kita? Ya, apa tujuan kita ini? Nah, tujuan kita adalah, ya, tadi kita mendapat tugas dari penyidik. Penyidik untuk kasus-kasus yang inkrah kepada para terpidana tidak pidana korupsi yang mereka sudah putus pengadilan, dihukum penjara, kemudian ada uang pengganti, ada denda. Nah, uang pengganti ini eksekutor dari kejaksaan harus mencari nih, di mana uang pengganti adanya, harus ditarik dan disita untuk disetorkan ke negara. Nah, tugas inilah yang dimaksud dalam penugasan penelusuran aset hasil tidak pidana korupsi. Itu misalnya tujuan utama di situ. Kemudian kita, nah, untuk kita bisa menghitung itu kita menggunakan metodenya network method, ya, metode nilai aset bersih. Network method ini biasa digunakan oleh instansi perpajakan terutama di Amerika Serikat menggunakan itu dan lama ini, dan kita akan mencoba menggunakannya dalam kasus ini, ya. Kemudian kita akan masuk pada execution. Dalam execution ini, setelah tadi kita buat perencanaan, executionnya apa?
itu kita untuk melihat pertama kita harus lebih dulu meneliti atau menelaah informasi awal yang kita terima dari penyidik. Baru bisa kita berikutnya. Nah, informasi awal itu apa? Ada 5W plus 1H yang harus kita pahami, yang harus kita terima. Sudah ada apa belum informasi itu? Sekarang kita lihat pertama word. Nah, word apa kasusnya, wordnya apa? Ada wordnya apa? Apa kasus-kasus? Apa masalahnya? Jadi audit itu adalah masalahnya aset tracing, ya, audit aset tracing terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BGS tahun 2012 sampai 2016. Itu wordnya. Kemudian when tahun berapa? 2012 sampai 2012. Jadi when ini perlu untuk kita menentukan lingkup periode kita auditnya. Aset yang kita kumpulkan aset yang terjadi di tahun 2012 sampai 2016, ya. Harus. Berikutnya where. Di mana? Where itu di mana? Nah, kita ke PT Gayana dan juga ke beberapa tempat yang terkait dengan keberadaan aset tersebut. Jadi di perbankan, di PPTK, di BKN, di BPN mengenai harta nanti aset tanahnya, ke PBB dan ke Samsat untuk kendaraan motor. Nah, kemudian kita why. Nah, kenapa kita melakukan itu? Itu apa? Ya. Why-nya. Ya, karena pelaku siapa ini, si ini ya, sudah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap. Ya. Nah, kemudian who, siapa yang melakukan? Tuan BGS. Ya. Kemudian how, bagaimana dia melakukannya, itu namanya modus operandi. Nah, ini yang kita apakan sekarang ya. Oke ya. Jadi, nah kita mulai dengan modus operandinya. Jadi kita pertama kita akan apa dulu mengenai tadi kan kita pertama kita akan melacak atau menelusuri serta mengidentifikasi dan memverifikasi aset-aset yang dimiliki atas nama PT Gayana, dan ini merupakan dalam bentuk rekening PT Gayana yang itu digunakan oleh BGS dalam rangka dia untuk memperkaya dirinya. Dia melakukan apa itu dengan cara modus operandi membuat perusahaan bayangan atau pakai bendera, ya, dia sebagai kepala badan, tapi dia membagi-bagi proyek itu dengan dana APBN melalui beberapa rekanan, ya. Kemudian ada satu rekanan PT Gayana yang atas nama dia, masih kenal dia. Kemudian PT Gayana ini masukkan ke rekan lainnya, dan PT Gayana menerima untung dari situ, keuntungan dari situ. Ya. Nah, keuntungan itu dimasukkan ke rekening PT Gayana tiap tahun 2012, 2013, 2014, 15 dan 16. Kemudian dari PT Gayana itu BGS memerintahkan PT Gayana untuk mengeluarkan dana itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kebutuhan PT Gayana sendiri. Ya, jadi PT GS ya. Nah, itu kita akan bikin pertama sekarang adalah ringkasan transaksi rekening yang ada di PT Gayana itu dengan cara format, ya, format mutasi rekening PT Gayana tahun 2012 sampai 2016. Ya. Contohnya, ya, ini contohnya kita apakan sedikit ya. Jadi contoh mutasi ya yang dibikin ya. Jadi ini lebih dulu disiapkan formatnya. Disiapkan formatnya
ya, dalam bentuk kolom ya, kolom nomor, uraian tahun 2012, 2019, 2016 sebanyak tahun kejadian perbuatan itu. Kita bikin kolom, nanti kita data asetnya, kita data transaksinya, ya, data transaksi itu, ya, kemudian kita transaksinya. Nah, setelah kita transaksinya dari masing BGS, ternyata PT BGS mendapat untung dari tahun 2012 berapa? Dapat untungnya? 10 miliar. Kemudian juga di tahun 2012 itu dari untung itu diperintahkan oleh BGS untuk dibayarkan gajinya. Berapa gaji dibayarkan? 750 juta. Kemudian diminta lagi ya untuk beli tanah di Jalan Harum 6 miliar 500 juta. Kemudian juga angsuran beli mobil Alphard 350 juta. Kemudian kedudukan dari BGS ya. Jadi semuanya ini kita catatkan ya. Kemudian, nah untuk ini kemudian untuk disorot juga teman-temannya yang apa? Yang ini ya. Silakan diapakan juga, disertakan semuanya ya, ya itu. Nah jadi juga adik-adik semuanya langkah pertama bikin format seperti ini ya, bikin format dan isikan datanya ya. Apa udah diisikan? Udah, isikan datanya. Jadi data udah diisi. Jadi dengan data ini nanti kita akan bisa melihat bahwa mutasi yang ada di rekening PT Gayana yang sebenarnya rekening itu meskipun milik PT Gayana tetapi di bawah kendali BGS. Karena itu semua aktivitas rekening PT Gayana ini merupakan juga aktivitas dari tuan BGS. Karena itu rekening ini menjadi milik tuan BGS. Infaknya ya, infaknya. Kenyataan seperti itu. Makanya harta yang ada di rekening itu, penerimaannya, pengeluarannya dan saldonya kita data untuk bisa nanti itu sebagai aset dari PT BGS. Oke? Nah, itu sampai sana selesai kita mendata aset di BGS, di PT Gayana terkait dengan rekeningnya. Kedua, kita akan melakukan resume aset yang dimiliki oleh tuan BGS di tahun 2012 sampai 2016 ya. Nah, pertama-tama kita akan bikin lagi suatu format baru merupakan format resume ya. Kita sekarang format resume. Di format resume ini, bahwa di resume ini kita akan data jumlah aset lancar, aset ya, aset lancar, kemudian aset tetap, dan nanti jumlah utang nanti kita selisihkan, dan income dan biaya. Seperti itu ya. Jadi dengan demikian kita nanti akan tahu berapa jumlah. Jadi dari aset yang kita data, di aset yang dimiliki aset lancar berupa rekening yang ada di BGS tadi, saldonya kita masukkan sebagai aset di PT di BGS ya. Masuk sini, kita cantumkan sini semua. Kemudian di rekening-rekeningnya yang di bank, yang didapat dari bank, rekening-rekeningnya, kemudian juga deposito yang ada kita dapat semua. Setelah terdata, kita masuk ke tabelnya, kita dapatkan jumlah untuk tahun 2012, 13 sampai 16. Kemudian kita juga data mengenai aset aktiva tetapnya, aktif tetap yang diperoleh dari
apa namanya, aktiva tetap dari mana saja? Karena mobil dan kendaraan. ya dari tanah, kita ambil ya tanah, kemudian dari tetap ya berupa rumah ya, nah, kemudian apartemen ya, kemudian dari mobil ya, mobil Alphard, mobil Camry, BMW kan, kemudian juga nanti ada barang seni ya. Oke. Nah setelah kita dapat, dilanjutkan hitungannya, kita akan dapat ya. Jadi kita akan dapatkan nanti bahwa dari semua aset tracing ini BGS ya. Jadi kita akan mendata berapa jumlah aset yang dimiliki oleh BGS ya. Aset tetap ya, dari tanah, rumah, apartemen, mobil, berupa mobil, juga itu aset lancarnya, aset bergeraknya, barang seni, kemudian ditambah dengan aset lancarnya. Nah, kita jumlahkan semua. Dapat jumlahnya ya. Jumlah aset di tahun 2012 berapa? Berhitung 24 miliar 457 ya. Nah, itu jumlah aset ya. Sekarang kita hitung jumlah utangnya. Utangnya ya. Utangnya kita lihat tahu waktu dia tadi beli mobil, beli rumah di Pondok Indah, ada utang melalui tipu gampang. Nah, kita data di tipu gampang di tahun 2012 berapa saldonya utang ke tipu gampang? 1.100.000. Nah, angka itu kita masukkan di berarti di tahun 2012 dia masih punya utang ke tipu gampang 1.100 atau 1 miliar 1 juta. Ya. Kemudian utang bank tanpa jaminan berapa misalnya? 350. Jadi total utangnya berapa di 2012? 1 miliar 450 ya. Jadi aset, jumlah aset dikurang dengan utang, itu namanya apa? Net worth, aset bersih ya, aset bersih ya, aset bersih. Jadi aset bersihnya berapa? Jadi pengurangan dari 24 miliar 537 asetnya dikurang dengan utangnya 1 miliar 450 ya. Bisa semua ya. Nah, itu langkah awal kita network ya. Kemudian kita bandingkan, jadi nah networknya ya, kita bandingkan ini tahun 2012 ya. Nah, dalam kita hanya menghitung kenaikan di tahun 2012 asetnya berapa naiknya. Nah, kita nolkan nilai awalnya 0, kemudian kita tambahkan, jadi network increase 2012 berapa? Sama dengan network ya. Iya. Jadi selama 2012 si tuan BGS bertambah asetnya sebesar 23 miliar 87 juta ya. Nah kemudian expand biaya hidup. Nah biaya hidup kita ambil dari data yang ada di rekening PT Gayana. Hanya data itu yang dapat kita dapat angka pastinya. Berapa di PT Gayana? PT Gayana ada informasi mengenai itu biaya hidup. Berapa? Nah 326 masuk situ. Data itu kita gunakan sebagai biaya hidup dia. Ada juga di rekening lain, cuma nggak ada angkanya.
Nah, kita cari yang pasti-pasti angkanya yang ada di rekening lain itu. Jadi, ya. Oke. Nah, kemudian jadi total income dia artinya tadi peningkatan aset. Ada lagi biaya. Berarti kan paling tidak kan dia punya uang sebesar total peningkatan aset ditambah dengan biaya kan? Nah, ditambah jadi berapa total total income-nya berapa? 413. Tuh ya, 23 miliar 413. Nah, kemudian kita dapat informasi mengenai gaji resmi dari si BGS. Berapa gaji resminya selaku kepala Badan Pengelolaan Aset Kota Metropolitan? Dalam tahun 2012 berapa gaji resminya? 1 miliar 665 juta. Nah, dia tadi menggunakan uang untuk beli aset dan untuk belanja rumah tangga sebesar 23 miliar 413. Uang resminya yang halal berapa? 1 miliar. Jadi yang tidak halal, yang ilegal berapa? 21 miliar 700. Nah, itulah aset pendapat yang tidak dilaporkan dalam SPT untuk tahun 2012, ya, 2012 ya. Ya, jadi cara menghitungnya, ya, cara menghitung seperti itu di tahun 2012. Nah, sekarang untuk masing-masing grup akan presentasikan di tahun 2013, 2014, dan 2015 dan 2016. Jadi guru yang pertama bisa menyampaikan, yang disajikan langsung ini angka-angka yang sudah dihitung itu di 2013. Berapa nilai total net income yang tidak dilaporkan? Ya, itu nanti 2013 ya, grupnya ya. Kemudian 2014 seperti itu. 12 seperti itu ya. Oke, silakan di grup pertama siapa yang aku wakili? Baik, terima kasih kepada Pak Rizal dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 dan 3 izin mempresentasikan tentang resume aset tracing pada kasus Tuan PGS. Nah, aset tracing ini terdiri dari aset, yaitu aset lancar, aset tetap, liabilities, net worth, dan income from non-stock. Nah, untuk aset lancar ini ada 9 aset yang dimiliki oleh Tuan PGS. Yang pertama itu ada rekening PT Gayana BCA di tahun 2014 itu untuk saldo akhir di 2014 sebesar 11 miliar 123 juta rupiah. Untuk rekening tabungan Bank Mandiri yang dimiliki oleh Tuan PGS sebesar 4 miliar 670 juta rupiah. Dan untuk rekening tabungan BRI yaitu sebesar 4 miliar 290 juta rupiah. Dan untuk rekening tabungan BCA yang dimiliki oleh Tuan PGS yaitu 8 miliar 290 juta rupiah. Nah, untuk deposito ini ada 5 deposito, yaitu ada A, B, C, dan D dan E. Nah, untuk 2014 ini untuk aset deposito yang A ini bawaan dari penanaman deposito di tahun 2012. Untuk aset deposito nomor A ini yaitu 4 miliar 780 juta rupiah. Untuk deposito B bawaan dari tahun 2013 sebesar 400 juta rupiah. Dan untuk deposito nomor C, Tuan PGS ini menambahkan kembali depositonya sebesar 920 juta rupiah. Sehingga jumlah saldo aset lancar Tuan PGS yang dimiliki di tahun 2014 sebesar 34 miliar 473 juta rupiah. Untuk aset tetap yang dicatat tahun 2024 pertama 2014 pertama Tanah Jalan Harum yang dicatat sama seperti tahun lalu sebesar 6,5 M.
Lalu tanah jalan Bahagia Raya udah dicatat tahun kedua sebesar 1,750 M. Rumah Jalan Sejahtera udah dicatat tahun ketiga sebesar 1.260 M. Terus apartemen Jalan Mas pencatatan tahun kedua sebesar 680 juta. Terus apartemen Giri View yang dicatat pembelian pertama sebesar 2.444 juta. Lalu total aset tetap yang dimiliki tahun 2014 itu sebesar 12.634. Kemudian selanjutnya ada pembelian kendaraan yaitu berupa mobil Alphard di tahun 2014 senilai 550 juta. Mobil Alphard senilai 1,6 juta yaitu aset yang sudah dibeli dan dilapor di tahun 2012. Kemudian selanjutnya ada mobil Camry senilai 550 juta sehingga total kendaraan yang dimiliki di 2014 yaitu 2.150 juta. Lalu selanjutnya di tahun 2014 ada barang seni Bahagia di Atas Penderitaan senilai 140. Jadi jumlah total asetnya itu senilai 49.397 juta. Oke, di sini ada liabilities. Yang pertama ada hutang beli rumah Jalan Sejahtera Pondok Indah, ada PT Kredit Gampang di tahun 2014 dia melunaskan sekitar 500 juta rupiah. Jadi saldo dia tersisa 400 juta rupiah. Dan kedua di sini ada hutang beli apartemen Jalan Emas pada PT Kredit Gampang. Di situ ditulis 2014 dari saldonya tersisa 585. Dan ketiga ada hutang beli apartemen Grill View pada Baru Kaya yang terdiri dari yang bersaldo 1.950 juta. Dan keempat ada hutang beli rumah Boulevard Kelapa Gading Baru Kaya. Di 2014 tidak memiliki hutang karena dia terdiri dari hutangnya ke 2016. Di sini ada kelima, ada hutang bank tanpa jaminan. Hutang bank pada jaminan, hutangnya itu terdiri dari 300 juta rupiah. Total liabilitas tahun 2014 yaitu 3.235 juta rupiah. Selanjutnya ada network ya. Network di tahun sebelumnya itu network di tahun sebelumnya yaitu 2013 itu 35.935 juta. Nah di tahun 2014 networknya menjadi 46.162 juta. Lalu ada Prioriers Network di tahun sebelumnya kan 23.087 juta. Nah di tahun 2014 ada kenaikan menjadi 35.935 juta. Lalu kita mencari network increase itu berapa di 2014? 2014 di sini ada 10.227 juta. Lalu ada plus expense 500 juta. Dan total income di tahun 2014 yaitu 46.662 juta. Lalu kita mencari income yang diketahui ya, dua benchmark income yaitu 2.220 juta. Jadi total income for source illegal gratuities itu 44.442 juta. Apa miliar?
Ya 8 miliar 507 juta. Ya, diulang penjelasan berapa jumlah pendapatan yang eligibilitas? Jumlah pendapatan liabilities pada tahun 2014 yaitu 3 miliar 235 juta Pak. Di tahun 2014 liabilities. Ya, artinya dia menerima pendapatan seluruhnya peningkatan aset 2014 berapa, kemudian pendapatan legalnya berapa, jadi itu yang merupakan pendapatan ilegal selisihnya. Jadi berapa total pendapatan peningkatan aset dan biaya di 2014 itu menjadi total pendapatan 2014. Berapa nilainya? Berapa total pendapatan yang diterima resmi? Total pendapatan diterima resmi di tahun 2014 yaitu 2 miliar 220 Pak. Ya. Di berapa pendapatan yang nggak resmi? Itu ada 8 miliar 507 juta. Oke. Sudah bisa itu Pak. Sekian dari kelompok 2 dan 3, terima kasih atas partisipasi.